kasih Yesus Tuhan, Engkau baik. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau baik, Kau yang layak terima segala pujian Tuhan. Kami menyembah nama-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan, Kau Allah yang setia. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus Tuhan, Engkau baik. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Di Sermon Today kali ini, saya mendasari kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kita kali ini di dalam Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Berbahagia kita yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan dan harapan setiap manusia di dalam kehidupan ini adalah pada umumnya menginginkan kehidupan yang layak, kehidupan yang menyenangkan, bahkan kehidupan yang menjadi hidup yang sukses. Itu sebabnya orang bekerja dengan sekuat tenaga, bekerja dengan keras untuk
mencapai tujuan dan harapan itu. Nah, tokoh yang kita baca di dalam pembacaan kita kali ini, yakni Henokh, juga adalah manusia yang pasti punya tujuan dan harapan dalam hidupnya. Pasti Henokh juga menginginkan hidup yang baik, hidup yang layak, menyenangkan, bahkan kehidupan yang sukses. Itu sebabnya di ayat yang ke-21 dicatat di sana bahwa Henokh memperanakan Metusalah. Saudaraku yang kekasih, Alkitab tidak mencatat secara detail kehidupan Henokh, bagaimana tujuan dan harapan-harapan serta sikap daripada Henokh ini. Namun Alkitab mencatat dalam kitab Yudas dan bacaan kita yang sudah tadi kita baca, memberitahu kepada saya dan saudara bahwa Henokh hidup berbeda dengan orang-orang yang ada pada waktu itu. Orang-orang yang hidup di zaman Henokh. Henokh memilih hidup bergaul dengan Allah. Bahkan dicatat dari umur 65 tahun sampai dengan umur 365 tahun, Henokh itu bergaul dengan Tuhan, lalu Tuhan mengangkatnya. Kalimat hidup bergaul dengan Allah pada bagian yang kita baca tadi, di sana disebutkan 2 kali bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah. Di ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-24, saudara. 300 tahun lamanya Henokh hidup bergaul dengan Allah. Jadi Henokh itu hidup bergaul dengan Allah. Dia mengutamakan Allah dalam hidupnya. Dia mengasihi Allah dalam kehidupannya. Dan hidup seperti inilah yang dijalani oleh Henokh. Dan dia melakukannya selama 300 tahun. Pertanyaannya bagi saya dan saudara hari ini, bagaimana dengan kita? Saudara, kesulitan hidup dan kesibukan hidup kita seringkali membuat saya dan saudara, membuat kita tidak lagi berada pada panggilan kita sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, yakni hidup bergaul dengan Tuhan, setia beribadah kepadanya, setia berdoa kepadanya. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan, di setengah situasi apapun dan sesibuk apapun kehidupan saya dan saudara, kehidupan kita, jangan kita kehilangan tujuan dan panggilan kita sebagai orang percaya. Marilah kita tetap hidup dekat dengan Tuhan selama Tuhan memberikan kesempatan hidup bagi kita. Kiranya renungan firman Tuhan kali ini memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hidup yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk karya-Mu yang ajaib, kasih setia-Mu yang luar biasa bagi kami. Dan sampai dengan hari ini, Engkau terus memelihara dan menyertai hidup kami. Pagi hari ini kami serahkan hidup kami kembali ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kiranya Engkau Allah senantiasa menyertai kehidupan kami dari pagi hari ini sampai dengan selesainya hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kami. Berkati seluruh jemaat-Mu di mana saja berada, dalam tugas, panggilan, pekerjaan mereka, dalam apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan mereka. Kami terus berdoa untuk negeri kami, untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan senantiasa memulihkannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kali ini. Kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.